Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, di antara hutan lebat dan bukit-bukit yang menjulang, hiduplah seorang janda bernama Sari. Sari, seorang perempuan sederhana, tinggal bersama anaknya yang masih kecil, Riko, di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu dan beratap daun rumbia. Kehidupannya yang sederhana dan penuh perjuangan membuatnya dikenal sebagai sosok ibu yang tegar dan penuh kasih sayang. Kalimantan yang luas dan memiliki banyak hutan lebat serta tambang batu bara adalah tempat yang penuh dengan kontras. Di satu sisi, ada orang-orang yang hidup dalam kemewahan berkat tambang batu bara, tetapi di sisi lain, ada juga mereka yang terjebak dalam kemiskinan. Sari berada di sisi kedua, hidup dalam keterbatasan dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sari tak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Dia bekerja keras di kebun untuk menanam sayur-sayuran dan palawija, berharap bisa menjualnya di pasar desa setiap minggu. Namun, pendapatannya yang pas-pasan hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sedikit untuk membayar sekolah Riko. Ketika malam tiba, Sari sering terjaga memikirkan masa depan anaknya yang mungkin tak akan pernah secerah anak-anak dari keluarga kaya di desa itu. Di tengah kesederhanaannya, Sari memiliki satu hal yang sangat berharga, hubungan erat dengan keluarganya. Ibunya yang sudah lanjut usia, Nenek Reni, tinggal bersamanya di rumah kecil itu, memberikan rasa damai dan kebahagiaan meskipun mereka hidup serba kekurangan. Namun, dunia Sari mulai bergoncang ketika sebuah tragedi datang menyapa. Suami Sari, yang telah meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan tambang, meninggalkan utang yang besar kepada para penyalur batu bara. Sari harus berjuang untuk bertahan hidup, tetapi utang yang ditinggalkan suaminya terus menghantuinya. Suatu hari, saat Sari sedang membersihkan kebun, seorang pria tua datang ke rumahnya. Pak Eko, seorang warga desa yang dikenal misterius dan sering mengunjungi tempat-tempat terpencil di Kalimantan, memberi kabar yang mengguncang. Ia mengatakan bahwa untuk membayar utang almarhum suaminya, Sari harus memilih antara dua jalan, hidup dalam kemiskinan selamanya atau mengambil jalan yang lebih gelap yang menawarkan kekayaan dan kebebasan, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Jalan itu ada, Sari, kata Pak Eko, menatapnya dengan tatapan yang tajam dan penuh makna. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa kamu dapatkan. Semua ini datang dengan harga yang harus kamu bayar. Sari, yang tak mengerti maksud Pak Eko, hanya mengangguk. Namun dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Apakah jalan yang lebih gelap itu benar-benar ada? Dan apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar? Pak Eko meninggalkan Sari dengan sejuta pertanyaan. Dunia yang dikenal Sari mulai terasa semakin sempit. Dengan utang yang membelit dan ketidakpastian yang menghantui, Sari harus memikirkan masa depan anaknya. Namun, bisikan tentang jalan menuju kekayaan mulai meresap dalam pikirannya. Malam itu, setelah Pak Eko pergi meninggalkan pesan misterius, Sari terbaring di tempat tidur, tak bisa memejamkan mata. Di luar, angin malam yang dingin berhembus pelan melalui celah-celah kayu rumahnya, namun hatinya jauh lebih gelisah. Riko, anaknya yang terlelap di sampingnya, tampaknya tak merasakan keresahan yang menyelimuti ibunya. Seharusnya, malam ini adalah waktu untuk beristirahat. Namun bayangan utang yang menumpuk dan kata-kata Pak Eko terus mengganggu pikirannya. Jalan itu ada, Sari. Semua ini datang dengan harga yang harus kamu bayar. Suara Pak Eko terus bergema di telinganya. Sari mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya omong kosong dari orang tua yang mungkin telah kehilangan akal sehat. Tetapi ada satu hal yang membuatnya tak bisa mengabaikannya. Keputusannya akan menentukan masa depan Riko. Di tengah kesunyian malam, Sari bangkit dari ranjangnya dan berjalan keluar rumah. Bulan purnama menerangi halaman depan dengan sinar lembut. Dia berjalan menuju kebun kecil di samping rumah, tempat di mana dia biasa merawat tanaman sayuran yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Namun, malam ini, kebun itu terasa berbeda, seolah-olah alam sekitarnya turut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bagaimana jika ini jalan satu-satunya? Pikirnya. Menatap tanah yang sudah mulai kering karena musim kemarau. Apa yang bisa aku lakukan? Utang itu terus menghantuiku. Aku harus berjuang demi masa depan Riko. Tiba-tiba, tanpa diduga, suara langkah kaki datang dari arah hutan.
Sari menoleh dengan cepat. Sosok tinggi dengan pakaian hitam tiba-tiba muncul dari bayang-bayang pohon. Itu adalah Pak Eko. Sari, kamu harus datang malam ini, katanya dengan suara yang penuh tekad. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih jauh. Tempat di mana keputusanmu bisa mengubah hidupmu. Jantung Sari berdebar kencang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Pak Eko datang lagi? Tetapi, rasa penasaran yang mendalam membuatnya mengangguk tanpa bisa mengelak. Pak Eko memimpin Sari melalui jalan-jalan sempit yang mengarah ke hutan. Malam semakin gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi langkah mereka. Di tengah perjalanan, Sari merasa semakin takut. Tetapi ada dorongan kuat di dalam dirinya yang tak bisa dia jelaskan. Mereka berjalan tanpa suara. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang mencangkul tanah hutan yang lembab. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang terbuka di dalam hutan, sebuah padang rumput yang sangat luas, dikelilingi pepohonan tinggi yang tampaknya berusia ratusan tahun. Di tengah padang itu, ada sebuah batu besar dengan simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Di sekeliling batu, ada beberapa orang yang tampaknya sudah menunggu. Mereka mengenakan pakaian serba hitam. Wajah mereka tersembunyi oleh topeng. Sari, suara Pak Eko terdengar serius. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu dimulai. Jika kamu ingin keluar dari kesulitanmu, kamu harus membuat pilihan. Ingat, setiap kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Pak Eko menoleh ke sekeliling, memberikan isyarat kepada Sari untuk mendekat. Dengan hati yang berdebar, Sari melangkah maju, mendekati batu besar itu. Salah satu orang yang berdiri di dekat batu mengulurkan sebuah poci kecil berisi air yang terlihat berkilau di bawah cahaya bulan. Ini adalah air yang harus kamu minum, Sari, kata pria bertopeng itu dengan suara dalam. Kamu akan melihat apa yang terjadi setelahnya. Sari terdiam sejenak, menatap air itu. Berbagai pertanyaan terlintas di pikirannya. Apa yang akan terjadi jika dia meminumnya? Apakah benar ini jalan satu-satunya? Dan apakah dia siap untuk menghadapinya? Namun, saat melihat Riko yang terbayang dalam benaknya, anak yang sangat dia cintai, dia merasakan dorongan yang tak bisa dia tahan lagi. Aku harus memilih demi dia, pikirnya, lalu tanpa ragu, dia meminum air itu. Keputusan besar ini, yang akan menentukan nasibnya, kini sudah diambil. Pak Eko tersenyum lebar. Sebuah senyum yang sulit diartikan. Sari, sekarang jalanmu sudah dimulai. Kamu tidak akan kembali lagi. Ingatlah, jalan yang kamu pilih ini akan membawamu ke tempat yang jauh. Dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Sekelompok orang bertopeng itu mulai mengelilingi Sari, sementara Pak Eko berbisik. Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Kamu telah memasuki dunia yang berbeda. Dengan langkah berat, Sari meninggalkan hutan itu, kembali ke rumahnya, tetapi dia tahu bahwa perjalanan yang baru saja dimulai akan mengubah segalanya. Di balik langkahnya, hutan Kalimantan yang lebat itu seakan menyembunyikan sebuah rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Pagi hari di desa Kalimantan terasa biasa, namun bagi Sari, semuanya berubah sejak malam itu. Setiap detik terasa berbeda. Meski seolah-olah dia kembali ke rutinitas pagi yang biasa, dengan menyiapkan sarapan untuk Riko dan ibu mertuanya, Nenek Reni, pikirannya terus melayang ke apa yang terjadi semalam. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi akibat dari pilihannya? Pagi itu, Riko yang ceria memanggilnya. Ibu, ayo kita pergi ke pasar. Aku ingin membeli bola baru. Sari tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia menyuapi Riko. Tetapi matanya tak bisa lepas dari bayangan batu besar di hutan dan suara Pak Eko yang terus terngiang di telinganya. Jalan yang kamu pilih ini akan membawamu ke tempat yang jauh. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kata-kata itu terus berputar, semakin menambah kecemasan di dalam hati Sari. Saat Sari keluar rumah untuk melanjutkan rutinitas sehari-hari, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, udara sekitar terasa sangat berat. Suara hutan yang biasanya menenangkan, kali ini terasa begitu mencekam. Bahkan hembusan angin pun seakan membawa suara bisikan yang tak dapat dipahami.
Sari merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi tubuhnya mulai terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, saat berjalan menuju pasar, sebuah suara terdengar di telinganya. Suara halus namun sangat jelas, seolah berasal dari dalam dirinya. Kamu sudah meminum air itu, Sari. Saatnya untuk membayar harga yang telah kamu pilih. Jantungnya berdegup kencang. Sari menoleh ke sekeliling, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya ada hutan dan jalan setapak yang sunyi. Apa ini? Pikirnya, tetapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. Waktu kamu sudah datang. Misi kamu dimulai. Sari berhenti, bingung dan takut. Apa yang dimaksud dengan misi? Dan siapa yang berbicara padanya? Tak lama setelah itu, Pak Eko muncul tiba-tiba, seolah-olah menunggu di ujung jalan setapak. Dia berdiri di sana dengan senyum penuh misteri, seperti seorang guru yang menunggu muridnya untuk melakukan langkah pertama dalam perjalanan panjang. Sari, kamu sudah membuat pilihan besar, kata Pak Eko. Suaranya seolah mengandung pengetahuan yang lebih dalam dari yang bisa dipahami oleh orang biasa. Sekarang saatnya kamu menghadapi dunia lain. Dunia yang tak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Dunia yang penuh dengan rahasia dan janji. Sari merasa dirinya terguncang, tetapi ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk mendengar lebih banyak. Apa maksudmu dengan dunia lain, Pak Eko? Aku hanya ingin mengakhiri utang kami dan memastikan Riko bisa hidup dengan baik. Pak Eko mengangguk. Memang, dunia ini penuh dengan pilihan, Sari. Ada yang memilih jalan biasa, tetapi ada juga yang memilih jalan yang lebih gelap, yang lebih cepat. Kamu memilih jalan itu. Sekarang, untuk memulai, kamu harus menyiapkan sebuah ritual. Sari menatapnya dengan penuh tanya. Ritual? Untuk apa? Pak Eko melanjutkan dengan serius. Ritual ini adalah cara untuk membuka pintu menuju kekuatan yang kamu inginkan. Di Kalimantan ini, banyak orang yang sudah memanfaatkannya. Mereka kaya raya, namun dengan harga yang tak ternilai. Semua itu berasal dari kesepakatan dengan kekuatan yang lebih tua. Kekuatan yang bisa memberi kamu apa yang kamu butuhkan, tetapi juga bisa mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Apakah ini berbahaya? Tanya Sari, suaranya bergetar, meskipun ada rasa ingin tahu yang kuat. Semua yang berharga datang dengan harga, Sari. Jawab Pak Eko, matanya menyala dengan keyakinan. Tapi jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus siap untuk membayar harga itu. Jangan ragu lagi. Pak Eko memberi Sari sebuah ampul kecil berisi cairan berwarna merah. Minum ini di malam hari, saat bulan purnama. Itu akan membuka pintu untukmu. Sari memandang ampul itu dengan ragu. Aku siap, pikirnya. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Namun, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengubah hidupnya demi Riko lebih kuat. Baik, katanya akhirnya, dengan suara pelan. Aku akan melakukannya. Pak Eko tersenyum lebar. Matanya berkilat. Ingat, Sari, tidak ada jalan kembali setelah ini. Kamu akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang bisa mengabulkan permintaanmu, tetapi juga dunia yang bisa menghancurkanmu. Dengan langkah perlahan, Sari mengangguk dan meninggalkan Pak Eko, yang masih berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan penuh rahasia. Sari merasa tubuhnya berat. Langkahnya seakan dihalangi oleh kekuatan tak kasat mata. Dunia yang baru seakan semakin dekat. Tapi Sari tahu, dalam hatinya, bahwa dia tak bisa mundur lagi. Langkah pertama sudah diambil. Dan tak ada jalan kembali. Episode ketiga berakhir dengan Sari yang kembali ke rumahnya, namun dengan perasaan yang sangat berbeda. Saat malam tiba, dia memegang ampul kecil itu erat di tangan, menatapnya dengan ragu, seakan tahu bahwa keputusan yang dia buat malam ini akan mengubah segalanya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di atas langit Kalimantan. Cahaya bulan yang murni seperti mengirimkan sinyal, mengundang segala yang tersembunyi di dalam hutan dan tanah yang mereka pijak. Sari berdiri di depan rumahnya, memandang langit yang gelap, sementara hatinya berdebar kencang.
Ampul merah yang diberikan oleh Pak Eko masih ada di tangannya. Terasa lebih berat dari sebelumnya. Riko sudah tidur nyenyak di dalam rumah. Tak menyadari apa yang sedang dipersiapkan ibunya. Nenek Reni, yang biasanya tidur lebih awal, juga terlelap, memberikan Sari waktu untuk melakukan apa yang direncanakannya tanpa ada yang mengganggu. Namun, rasa takut dan kecemasan mulai merayapi pikirannya. Apakah ini keputusan yang benar? Pikirnya, melihat tangan yang memegang ampul itu. Sari mencoba menenangkan dirinya dengan berdoa, berharap agar langkahnya tidak salah. Namun, semakin dia berpikir, semakin besar pula perasaan bahwa dia sudah terperangkap dalam takdir yang tak bisa dia hindari. Jika ini yang terbaik untuk Riko, aku harus melakukannya, gumam Sari pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Dia mengumpulkan keberanian dan keluar dari rumah, berjalan menuju kebun di belakang, tempat yang pernah menjadi tempat yang damai bagi keluarganya. Malam ini, semuanya terasa berbeda. Setiap suara dari malam, angin yang berdesir, suara binatang malam, bahkan gemerisik dedaunan, terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Sari melangkah dengan hati-hati, menuju titik yang telah ditunjukkan oleh Pak Eko. Saat tiba di tempat yang sudah ditentukan, tempat terbuka di pinggiran hutan, Sari berdiri di depan batu besar yang sudah dikenalnya. Batu itu seolah menunggu, diam dan penuh misteri. Di sekitar batu, ada lampu-lampu kecil yang menyala dengan cahaya redup, menambah suasana magis malam itu. Di tengah tempat itu, Pak Eko sudah menunggu, berdiri dengan sikap tegap dan serius. Di sekelilingnya, beberapa orang berpakaian hitam berdiri berjaga. Wajah mereka tersembunyi oleh topeng. Semua tampak seperti persembahan untuk sesuatu yang lebih besar. Sari, suara Pak Eko terdengar dalam kegelapan malam. Inilah waktunya. Jika kamu ingin kekayaan dan kebebasan dari utangmu, kamu harus menyelesaikan ritual ini. Ingat, dunia yang kamu pilih ini bukanlah dunia biasa. Banyak orang yang telah mencoba dan gagal. Tapi jika kamu cukup kuat, kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan. Sari memandang Pak Eko dengan tatapan penuh keteguhan. Aku siap, jawabnya, meskipun hatinya masih berdebar. Tanpa ragu, dia membuka ampul merah yang diberikan Pak Eko, dan menuangkan cairan itu ke dalam sebuah piring kecil yang telah disiapkan di atas batu besar. Cairan itu menyebar, berkilau di bawah sinar bulan, seolah-olah hidup sendiri. Pak Eko memberi isyarat kepada Sari untuk mengambil piring kecil itu dan meminumnya. Sari menarik napas panjang, kemudian dengan gemetar, meminum cairan itu. Rasanya aneh, seperti ada energi yang mengalir ke dalam tubuhnya, memberi sensasi panas yang menyebar dari tenggorokannya hingga ke seluruh tubuh. Tak lama setelah meminum cairan itu, hal-hal mulai berubah. Dunia di sekitarnya terasa bergetar. Batu besar di depannya tampak hidup, berkilau dengan cahaya aneh yang datang entah dari mana. Di sekitar Sari, udara terasa lebih pekat, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Dia merasa seperti melangkah ke dalam dunia yang tidak dikenalnya. Sebuah dunia yang berbahaya dan penuh dengan ancaman yang tak kasat mata. Sari merasa dirinya seakan dibawa oleh kekuatan tak terlihat ke dalam keadaan yang sangat berbeda. Suara-suara yang sebelumnya terdengar jauh dan samar, kini terdengar lebih jelas, lebih dalam, dan seolah memiliki kekuatan sendiri. Seiring waktu, dia merasa seperti terhubung dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan kegelapan. Pak Eko, yang berdiri beberapa langkah di depannya, tersenyum lebar. "Selamat, Sari," katanya dengan suara yang berat. "Sekarang kamu telah dibuka. Dunia yang penuh dengan rahasia dan kekayaan sudah ada di hadapanmu. Semua yang kamu inginkan sekarang bisa tercapai. Tapi ingat, tiap kekayaan memiliki harga yang harus dibayar." Sari merasa tubuhnya mulai lemah, seolah-olah semua energi hidupnya tercurah pada saat itu. Sebuah visi tiba-tiba muncul di hadapannya, sebuah gambaran tentang Riko, anaknya, yang tampaknya berada di tempat yang sangat jauh. Riko tampak terjebak dalam kegelapan, wajahnya penuh kecemasan. Dia berlari, seolah dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat, dan akhirnya jatuh ke dalam kegelapan tanpa ada yang menolong. Sari terkejut, perasaan takut melanda dirinya. "Riko!" teriaknya.
Namun suara itu hanya menggema dalam kegelapan. Visinya itu pun menghilang dalam sekejap, meninggalkan rasa takut yang mendalam di dalam dirinya. Pak Eko menepuk bahunya, menyadarkan Sari dari kekalutannya. Itulah yang terjadi jika kamu tidak hati-hati. Semua pilihan datang dengan konsekuensi yang tak terduga. Dunia ini bukan hanya memberi apa yang kamu inginkan, tetapi juga membawa kemalangan. Sari berdiri terhuyung, tubuhnya lemas. Perasaan bingung dan takut masih menguasai hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa Riko ada dalam visiku? Pikirnya dengan panik. Tetapi tak ada jawaban yang jelas. Di malam yang penuh misteri ini, Sari telah memasuki dunia yang lebih dalam dan lebih gelap. Setiap langkah ke depan seolah membawa ancaman baru, dan segala sesuatu yang sudah dia pilih akan menjadi ujian yang tidak mudah untuk dilalui. Keesokan harinya, Sari terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Tubuhnya terasa lelah, seolah-olah baru saja melalui malam yang penuh dengan mimpi buruk. Meskipun saat terbangun, dia tak dapat mengingat detailnya. Hanya satu hal yang tetap jelas dalam ingatannya. Riko. Wajah anaknya yang ketakutan. Wajah yang penuh dengan kecemasan. Dan suara jeritannya yang tak pernah bisa dia lupakan. Pagi itu, di luar rumah, udara terasa dingin. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah, mengingatkan Sari akan hutan Kalimantan yang lebat dan penuh dengan misteri. Dia berusaha mengusir rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ini hanya perasaan, tidak lebih dari itu. Pikirnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, saat Sari menuju dapur, dia merasakan sesuatu yang aneh. Tepat di depan pintu belakang, ada bekas jejak kaki berlumur tanah merah yang mengarah ke dalam rumah. Seperti jejak kaki yang baru saja meninggalkan tempat itu. Sari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melangkah mundur, kembali ke dalam rumah, dengan perasaan semakin tidak tenang. Ada sesuatu yang datang malam itu, sesuatu yang mengikutinya, yang tidak bisa dia lihat, tetapi bisa dia rasakan. Sesaat, Sari merasakan seolah ada mata yang mengawasinya, mengintai dari dalam kegelapan rumahnya. Dia cepat-cepat mengunci pintu belakang dan duduk di ruang tamu, berusaha berpikir jernih. Ini hanya imajinasi, pikirnya, namun rasa takutnya semakin menguasai. Meskipun ia berusaha keras untuk menepisnya, bayangan malam ritual itu dan suara-suara yang menyelubungi tempat itu terus menghantuinya. Dan, lebih parah lagi, visinya tentang Riko. Hanya beberapa jam setelah kejadian itu, Sari memutuskan untuk pergi ke pasar untuk mengalihkan pikirannya. Di pasar, ramai dengan aktivitas pedagang dan pembeli yang sibuk, namun wajah-wajah yang tampak ceria itu tidak mengurangi kecemasannya. Sari terus memikirkan apa yang telah dia lakukan malam itu dan bagaimana semua ini akan memengaruhi anaknya. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang sedang berjualan sayur di salah satu kios menghampirinya. Wanita itu tersenyum aneh. Tapi senyumnya tampak seperti senyum orang yang sudah mengetahui sesuatu yang tak ingin dibicarakan. Anakmu, kata wanita itu, memandang tajam ke mata Sari. Jangan biarkan dia keluar malam ini. Dunia yang baru kamu buka akan datang menuntut haknya, dan anakmu akan jadi harganya. Hati-hati dengan apa yang kamu pilih. Sari terkejut dan langsung merasa darahnya seperti membeku. Wanita itu hanya tertawa kecil. Senyum yang sama seperti senyum orang yang sudah melihat nasib. Jangan khawatir, Sari, kata wanita itu sambil berbalik. Semua sudah tertulis. Kamu hanya menunggu waktumu. Lalu, dengan langkah perlahan, wanita itu menghilang di antara kerumunan pasar. Sari berdiri kaku di tempatnya, merasa ada sesuatu yang semakin mendekat. Perasaan aneh itu semakin kuat, dan saat dia berbalik menuju rumah, dia merasa seolah-olah ada mata-mata yang mengikutinya. Perasaan yang gelisah itu membawanya pulang dengan langkah tergesa-gesa. Setibanya di rumah, Riko terlihat sedang bermain di halaman, tampak ceria seperti biasa. Namun, ketika Sari mendekat, Riko menoleh dan menatapnya dengan mata yang kosong, seolah melihat Sari dengan pandangan yang jauh dan tak terjangkau. Ibu, kata Riko pelan, aku melihat mereka lagi. Mereka ada di luar. Mereka bilang, kita harus pergi. Sari merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Siapa?
Riko? Tanya Sari, mencoba tetap tenang. Riko hanya menggelengkan kepala, menunduk, dan melangkah ke dalam rumah. Sari mengikuti anaknya dengan hati yang semakin cemas. Sari tahu bahwa dunia yang telah dia pilih ini tidak hanya membawa kekayaan yang diinginkannya, tetapi juga membawa bahaya besar bagi dirinya dan anaknya. Semuanya terasa semakin nyata dan semakin menakutkan. Malam itu, saat Sari berbaring di tempat tidurnya, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Suara itu semakin keras, seolah ada yang mendekat. Mata Sari terbelalak, dan dia mendengar pintu belakang terbuka. Meski dia yakin dia sudah menguncinya rapat-rapat. Dia bangkit dengan gemetar, mencari-cari sumber suara. Namun saat dia melihat keluar jendela, hanya ada kegelapan malam yang pekat. Tidak ada apa-apa, atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Tapi, di saat itulah, suara itu datang lagi. Kali ini, lebih jelas dan lebih dekat. Suara langkah kaki itu terdengar dari dalam rumah. Sari merinding. Apakah ini bagian dari ritual itu? Apakah hantu-hantu yang dia panggil telah datang menuntut apa yang menjadi hak mereka? Sari tahu satu hal pasti, kegelapan yang datang itu tak akan pergi. Dia dan Riko berada dalam bahaya, dan apa yang telah dia lakukan tak bisa dibatalkan. Hantu-hantu yang sudah dipanggil melalui ritual malam itu kini mengawasi setiap gerakannya. Malam itu terasa semakin gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik daun dari pepohonan yang tinggi di sekitar rumah. Suara-suara itu terdengar semakin menakutkan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang pohon-pohon besar. Sari terjaga, tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa terjepit dalam kecemasan yang tak kunjung reda. Setiap suara di malam hari seakan mengingatkannya pada ritual yang telah dilakukannya, dan pada apa yang dia rasakan malam itu. Riko tidur dengan nyenyak di kamar sebelah. Namun sesuatu dalam diri Sari merasa ada yang salah. Dia bangkit, mengecek pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci rapat. Meskipun dia tahu itu tidak akan mengubah apapun, setidaknya itu memberi sedikit ketenangan. Ketika berjalan menuju dapur, matanya tertumbuk pada sebuah bayangan samar di luar jendela belakang. Sesuatu yang bergerak cepat, seperti seorang yang berjalan dengan langkah berat. Sari berdebar, memaksa dirinya untuk mendekati jendela, meskipun jantungnya sudah hampir keluar dari dada. Dia menatap kegelapan itu lebih dekat, dan ada yang melintas di antara pepohonan. Seseorang, atau sesuatu, yang tidak terlihat jelas. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat, dan tanpa pikir panjang, dia segera menutup tirai jendela. Riko, anaknya, terbangun. Ibu? Suaranya yang kecil dan ketakutan mengganggu ketenangan yang sempat dicari oleh Sari. Aku merasa ada yang mengawasi kita, kata Riko dengan nada yang serius. Sesuatu yang tidak biasa pada anak sekecil dia. Sari merasa ketakutannya kian mencekam. Riko, kita akan aman. Tidurlah. Sari mencoba menenangkan anaknya, meski hatinya sendiri dipenuhi rasa takut yang sama. Namun, tak ada yang bisa menutupi keanehan yang semakin kuat di sekitar mereka. Sari kembali ke kamar tidur, mencoba tidur, namun tidak bisa. Seperti ada suara yang memanggil-manggilnya dari kejauhan, mengalirkan suara yang tidak bisa dia pahami. Itu adalah suara yang sama yang terdengar dalam mimpi buruknya. Suara orang yang menderita, terjebak dalam kematian. Keheningan malam itu terganggu oleh suara ketukan di pintu depan. Suara ketukan yang keras dan terus berulang. Sari, yang hampir tidak berani menghadapinya, akhirnya mengambil langkah berani dan membuka pintu dengan gemetar. Di luar, hanya ada kegelapan. Tidak ada siapapun, hanya angin yang terus berhembus kencang. Sari merasa seperti ada yang mengejeknya, atau bahkan lebih buruk, seperti ada sesuatu yang sedang mempermainkannya. Namun, saat dia hendak menutup pintu, matanya teralih pada sesuatu yang aneh di tanah depan rumah. Sebuah lingkaran yang terbuat dari batu-batu kecil, mengelilingi sebuah tulisan dengan tinta merah yang tampak baru. Tulisannya kabur, namun Sari dapat membaca satu kata yang membuat darahnya membeku. Hukum. Kejadian-kejadian ini semakin memperburuk keadaan. Apakah ini bagian dari ritual yang harus dia jalani?
Apakah ada sesuatu yang menunggunya di luar sana? Atau apakah itu hanya bayang-bayang dari perasaan bersalahnya? Sari kembali ke dalam rumah, tidak berani untuk berlama-lama di luar. Riko menatapnya dengan cemas dan bertanya, "Apa itu, Bu?" Sari tidak bisa menjawab, hanya merasakan ketakutan yang mendalam di dalam dirinya. Keadaan semakin tidak terkendali. Setiap malam, Sari merasa semakin terjebak dalam dunia lain, dunia yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya, tapi dunia yang seolah-olah menuntutnya. "Jangan salahkan aku," kata wanita tua di pasar. "Kamu hanya menunggu waktumu." Sari mencoba untuk berpikir rasional, tetapi semakin lama dia merasa semakin kehilangan kendali atas apa yang terjadi di sekitarnya. Ada yang mengendalikan, dan itu bukan lagi dirinya. Malam itu, saat Sari menutup mata, dia merasakan seseorang berdiri di samping tempat tidurnya. Itu bukan Riko, yang masih tidur di kamar sebelah. Itu adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. Suara itu datang, mengarah langsung ke telinganya. "Kamu sudah terlalu jauh, Sari. Tidak ada jalan kembali." Sari merasa tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ada sesuatu yang menyentuhnya. Sebuah genggaman dingin yang menelusuri kulitnya, seperti tangan mati yang tak terlihat. Tak lama kemudian, suara itu menghilang, dan Sari jatuh terjaga, menggigil ketakutan, dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Keheningan yang meliputi rumah Sari semakin terasa mencekam. Meskipun fajar mulai menyingsing, rasa takut yang mendalam masih menghantui setiap sudut rumah. Sari terbangun di pagi hari dengan tubuh yang lelah, seakan malam kemarin tidak pernah berakhir. Mimpi buruk yang dia alami seakan menjadi kenyataan, dan kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Pagi itu, saat Sari berusaha menyiapkan sarapan untuk Riko, sesuatu yang aneh terjadi di dapur. Saat membuka lemari untuk mengambil bumbu masakan, sebuah buku kecil jatuh dari rak atas, langsung ke kakinya. Sari menunduk dan melihat buku itu dengan ragu. Buku itu terlihat tua dan lusuh, dengan sampul yang dipenuhi debu. Tertulis dengan tinta yang memudar di sampulnya, "Ritual terkutuk." Sari membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisan-tulisan di dalamnya menggambarkan berbagai ritual, sebagian besar sangat gelap dan menakutkan. Namun, pada halaman terakhir, terdapat satu kata yang mengganggu Sari, pesugihan. Tulisan itu menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan ritual tertentu bisa memperoleh kekayaan dalam waktu singkat, namun dengan harga yang sangat tinggi. Kesuksesan ini datang dengan harga kematian, penderitaan, dan pengorbanan jiwa. Sari terkejut, tangannya gemetar. Apakah ini buku yang digunakan oleh wanita tua di pasar? Dia teringat peringatan yang diberikan, tentang bagaimana dia bisa saja jatuh lebih dalam ke dalam jerat kekuatan gelap yang tidak bisa dia kendalikan. Apakah ini takdir yang harus dia terima? Sari merasa bingung dan terperangkap. Di satu sisi, dia ingin melepaskan diri dari segala yang berhubungan dengan pesugihan, tetapi di sisi lain, ada dorongan kuat yang membawanya kembali ke ritual itu. Apakah dia bisa keluar dari jalan ini? Atau adakah jalan lain yang sudah tertutup? Saat itulah Riko muncul dari kamar. Dengan wajah bingung, dia berkata, "Ibu, kenapa kita tidak bisa pindah dari sini? Kenapa kita harus tinggal di rumah ini?" Riko bertanya dengan polos. Namun kata-katanya seolah menusuk hati Sari. Riko sudah merasakan ada yang tidak beres, meskipun dia masih terlalu kecil untuk memahaminya sepenuhnya. Sari mencoba menjelaskan sebaik mungkin, meskipun dia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Mereka telah terjebak dalam lingkaran yang sangat sulit untuk dipahami, apalagi untuk anak sekecil Riko. Riko terus bertanya, "Ibu, kenapa ada suara-suara aneh malam-malam? Kenapa ibu selalu terjaga?" Sari menghela napas, berusaha menenangkan anaknya. Namun, dia mulai merasa bahwa ketakutannya bukan hanya miliknya. Riko juga merasakannya, dan itu membuatnya semakin khawatir. Siang itu, setelah menyuruh Riko bermain di halaman depan, Sari kembali ke buku itu. Dia merasa seperti ada yang menuntunnya untuk melanjutkan pencariannya. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Dia membaca lebih dalam,
Dan pada halaman berikutnya, ada petunjuk tentang pengorbanan yang lebih besar, yaitu sebuah jiwa yang harus diberikan sebagai imbalan. Sari terdiam. Bagaimana jika dia harus mengorbankan seseorang untuk mendapatkan kekayaan dan keselamatan? Apa yang harus dia pilih? Mengorbankan orang yang dia cintai atau menghadapi kehancuran? Malam harinya, Sari kembali merasakan kehadiran yang aneh. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras dan lebih menuntut. Sari mulai berpikir bahwa suara itu mungkin berasal dari makhluk yang terikat pada ritual ini. Makhluk yang datang untuk mengingatkannya bahwa tak ada jalan keluar tanpa membayar harga. Namun, pada saat itu, Sari mendengar suara ketukan di pintu depan. Seperti malam-malam sebelumnya, namun kali ini ketukan itu terdengar lebih mendesak. Mungkin, ini adalah saatnya untuk membuat keputusan besar. Dengan hati yang berdebar, Sari membuka pintu dan mendapati seorang pria tua berdiri di depan rumah. Wajahnya serius, dengan ekspresi yang tidak dapat Sari tafsirkan. Pria itu mengenakan pakaian tradisional, dan tatapannya seolah menyelidiki jiwa Sari. Sari, pria itu berkata dengan suara dalam dan berat. Apa yang kamu inginkan? Kamu telah menginginkan kekayaan, dan itu sudah dekat. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Jika kamu memilih jalan ini, tidak ada yang bisa kembali lagi. Pria itu bukan orang asing. Sari menyadari bahwa dia adalah salah satu dari mereka yang terlibat dalam ritual tersebut. Orang yang mungkin telah mengambil bagian dalam kesepakatan gelap ini. Dengan tangan gemetar, Sari menatap pria itu. Apa yang harus dia pilih? Apakah dia akan mengorbankan dirinya, atau bahkan anaknya, untuk menyelamatkan diri dari kekuatan gelap yang semakin menguasai hidupnya? Riko berlari ke samping Sari, dan melihat pria itu dengan tatapan ketakutan. Siapa itu, Ibu? Tanyanya, suara yang penuh rasa takut. Sari tidak bisa menjawab, hanya bisa menatap pria tua itu dengan mata yang penuh keraguan dan ketakutan. Riko menggenggam erat tangan Sari. Wajahnya yang penuh ketakutan terlihat jelas. Pria tua itu tidak bergerak, hanya menatap Sari dengan tatapan yang seolah-olah menembus jauh ke dalam dirinya. Ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam cara pria itu berdiri, seolah dia sudah tahu apa yang ada di dalam pikiran Sari. Ibu, suara Riko terdengar gemetar. Ibu, jangan dengarkan dia. Kita bisa pergi, kita bisa lari jauh dari sini. Namun, Sari tidak bisa mengabaikan tatapan pria tua itu. Sesuatu dalam dirinya menjerit, memanggilnya untuk membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Sari bisa merasakan kekuatan gelap yang mengalir dalam ruangan, seolah-olah seluruh rumah ini telah menjadi bagian dari kekuatan itu, dan dia, sama seperti rumah ini, terjebak dalam lingkaran yang tak terelakkan. Pria tua itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya berat dan menggetarkan. Kamu ingin keluar dari sini, Sari. Kamu ingin melarikan diri dari beban ini. Tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Kekayaan yang kamu cari, kekuatan yang kamu inginkan, ada di depan mata. Tetapi semua itu ada dengan harga yang harus dibayar. Dan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sari menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Takdir telah datang mengetuk pintu rumahnya. Takdir itu telah datang dalam wujud pria tua yang misterius, yang membawa pilihan yang lebih berat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pengorbanan jiwa. Kata-kata itu berputar-putar di pikirannya. Anakmu, Sari, atau dirimu sendiri, pria tua itu berkata dengan suara yang rendah, seolah-olah dia tahu apa yang Sari takutkan. Jika kamu ingin memperoleh segala yang kamu inginkan, salah satu dari kalian harus mengorbankan jiwa untuk memenuhi syarat ritual ini. Sari membeku. Riko? Atau dirinya sendiri? Anaknya? Darah dagingnya sendiri? Atau dirinya yang harus membayar harga untuk dosa yang bahkan belum sepenuhnya dia pahami? Riko mengangkat wajahnya yang ketakutan. Ibu, jangan biarkan dia menguasaimu. Aku tahu kita bisa keluar dari sini. Kita bisa lari bersama. Namun, Sari merasa hatinya terpecah. Bagaimana dia bisa memilih antara dirinya dan anaknya? Tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ritual ini tak akan membiarkannya begitu saja. Kekayaan, kekuasaan,
atau keselamatan. Semuanya datang dengan harga. Tidak ada jalan keluar tanpa keputusan yang mengerikan. Pria tua itu mengamati Sari dengan mata yang tajam, menunggu keputusan. Sudah saatnya kamu memilih. Sari, waktu habis. Jika kamu tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir buruk, lebih buruk daripada yang kamu bayangkan. Sari merasa kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, seolah-olah dunia di sekitarnya berputar terlalu cepat. Dia bisa merasakan angin dingin yang mengalir ke dalam rumah, seolah-olah kekuatan gelap itu semakin mengikatnya. Tidak ada jalan mundur. Dia harus memilih. Dengan suara gemetar, Sari akhirnya berkata, "Apa yang harus kulakukan?" Pria tua itu mengangkat tangannya dengan lambat, memberi isyarat agar Sari mendekat. "Kamu sudah memilih, Sari. Kamu hanya perlu mengorbankan satu jiwa, dan semua yang kamu inginkan akan terwujud. Namun ingat, pengorbanan ini tidak hanya untuk kekayaan, tapi untuk kebebasan dari belenggu yang sudah mengikatmu." Sari menatap Riko, yang semakin cemas melihat perubahan ekspresi ibunya. Di matanya, terlihat keputusasaan yang dalam. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah di sini. Tiba-tiba, Sari merasa sebuah kekuatan menariknya. Sesuatu yang sangat kuat, yang membuatnya hampir tak bisa melawan. Dia merasa seakan-akan dunia ini terpisah menjadi dua, satu di dunia nyata, dan satu lagi dalam dunia yang lebih gelap dan berbahaya. Ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya untuk melangkah maju, semakin dekat dengan pria tua itu. Riko mulai menangis. "Ibu, tolong, jangan dengarkan dia," teriak Riko dengan suara yang penuh ketakutan. Namun, Sari merasa dirinya terjebak. Dia bisa melihat kekayaan yang mengilap di depan mata. Dia bisa merasakannya, keberhasilan, kemakmuran, dan kebebasan dari segala keterpurukan. Tetapi dia juga tahu, dengan hati yang penuh keraguan, bahwa untuk meraihnya, ada jiwa yang harus terkorbankan. Pada titik inilah, semua yang telah Sari pilih akan terbukti. Harus ada pilihan yang dibuat, dan pengorbanan yang menanti. Tapi apakah pilihan itu akan membawa pembebasan, atau justru kehancuran lebih besar? Dengan tangan gemetar, Sari akhirnya berkata, Aku tidak bisa mengorbankan Riko." Pria tua itu tersenyum, senyum yang tidak ada kebaikan di dalamnya. "Sangat baik. Tetapi ingat, Sari, jika kamu menolak untuk membuat pengorbanan ini, maka kamu akan menghancurkan diri sendiri dan orang yang kamu cintai. Itu adalah harga yang harus dibayar." Sari berdiri terpaku di tengah ruang yang seolah-olah menekan dadanya. Pria tua itu tersenyum, senyum yang penuh dengan rahasia kelam, seolah tahu betul apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran Sari. Riko berdiri di sampingnya, ketakutan jelas terpancar di wajah anaknya. Namun Sari merasa seolah ada jurang besar yang memisahkan mereka, meski mereka berdiri berdampingan. Waktu seakan terhenti, dan dalam keheningan itu, Sari merasakan tubuhnya terasa lebih berat. Keputusannya yang tak terelakkan menggantung di udara, seperti kutukan yang tak bisa dihindari. Saat itu juga, dia mendengar suara berbisik di dalam dirinya. Suara itu berasal dari dalam kegelapan, suara yang sudah lama menyelimuti hatinya, memberinya petunjuk untuk memilih jalan yang penuh pengorbanan. "Pilihlah, Sari," suara itu bergetar di telinga. "Apa yang lebih kamu inginkan, kekayaan dan kebebasan dari semua penderitaan, atau seorang anak yang masih bergantung padamu?" Sari merasakan dadanya sesak. Di satu sisi, ada suara yang mengajak untuk menyerah pada godaan kekayaan, sesuatu yang sudah lama ia inginkan, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan. Namun, di sisi lain, ada suara yang mengingatkannya akan kasih sayang terhadap Riko, anak yang sudah lama ia jaga dengan penuh cinta. Namun, entah mengapa, suara pria tua itu semakin menguat. Setiap kata yang diucapkannya menggetarkan jiwa Sari, memaksa tubuhnya untuk bergerak, untuk menghadapinya. Dia bisa merasakan bagaimana kekuatan gelap itu mencoba merasuki jiwanya. "Kamu bisa mendapatkan semuanya, Sari. Cinta, kebahagiaan, kekayaan, semuanya bisa kamu raih. Tapi ingat,
Harga itu bukan tanpa bayaran. Sari menoleh ke Riko, melihat mata penuh ketakutan anaknya, dan untuk sesaat, ada keraguan besar di dalam dirinya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengorbankan nyawa orang yang paling ia cintai? Jika memilih kekayaan dan kebebasan, apakah Riko akan pernah memaafkannya? Tidak. Ibu tidak bisa melakukan ini, teriak Riko, menarik tangan Sari dengan kuat, seakan ingin menariknya jauh dari pria tua itu. Kamu lebih penting bagiku daripada apapun. Jangan sampai terjerat dengan kekuatan ini. Namun, Sari merasa seolah tubuhnya tidak bisa bergerak, terjerat dalam lingkaran kekuatan yang lebih besar dari yang dia bisa bayangkan. Keputusannya seolah sudah tertulis di takdir, dan meskipun hatinya penuh dengan keraguan, ada bagian dari dirinya yang mulai meyakini bahwa takdir ini tak bisa dihindari. Pria tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar semuanya diam. Sari, yang masih terperangkap dalam keraguannya, merasa ada sesuatu yang mulai menguasainya. Jika kamu menolak, semuanya akan hilang. Kekayaan itu akan musnah, dan kehidupan yang kamu impikan akan menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Kamu dan anakmu akan hidup dalam penderitaan yang lebih buruk dari yang pernah kalian bayangkan. Sari menggigit bibirnya. Tubuhnya tergetar hebat. Setiap kata yang keluar dari pria itu semakin membuatnya merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Waktu seakan berjalan lebih lambat, tetapi semakin lama dia memikirkan keputusan ini, semakin dia merasa terpojok. Keinginan untuk mendapatkan kebebasan dan kekayaan itu semakin kuat, seolah menggerakkan tubuhnya tanpa bisa dihentikan. Dengan napas yang tercekat, Sari menatap Riko. Ia ingin melindungi anaknya, tetapi juga ingin lepas dari cengkraman kemiskinan yang selama ini menghantui mereka. Tangan Sari terasa dingin, dan tiba-tiba dia merasakan sebuah kekuatan tak terlihat menarik dirinya untuk melakukan sesuatu yang tak dapat ia kendalikan. Pada saat itu, dia tahu apa yang harus dilakukan, keputusan yang mengerikan. Sari tahu bahwa keputusan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Tak hanya hidupnya, tetapi juga hidup Riko. Aku akan melakukannya. Suara Sari terdengar lemah, tetapi penuh dengan tekad yang memaksa. Riko menatap ibunya dengan penuh kebingungan. Ibu, jangan percayakan semua ini. Aku tak ingin kehilanganmu. Namun, Sari sudah tidak bisa mundur lagi. Suara pria tua itu kembali menggema di kepalanya, mengarahkan langkahnya ke dalam ritual itu. Sari merasa tubuhnya bergerak menuju altar pengorbanan yang telah disiapkan. Dalam hati, ada rasa takut, namun juga ada rasa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di saat itu juga, sesuatu terjadi, sesuatu yang di luar kuasa mereka. Ketika Sari hampir mencapai altar, tiba-tiba suara gema keras mengguncang ruangan. Sebuah teriakan keras memecah keheningan. Riko berlari dan menahan ibunya, memeluknya erat. Ibu, aku akan melawan ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Saat itu, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyelimuti ruangan, menerangi setiap sudut. Sari terjatuh ke lantai, tubuhnya seakan-akan terlempar mundur. Keberadaan pria tua itu mulai kabur, dan suara yang sebelumnya menguasai dirinya kini menjadi semakin lemah. Namun, keajaiban itu tidak datang tanpa harga. Sari merasa lemah, seakan seluruh energinya terkuras habis. Matanya terpejam, dan dalam kebingungannya, ia mendengar suara Riko yang terdengar semakin jauh. Ibu, ibu, bangun. Sari terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Tubuhnya terasa lemah, seperti baru saja melewati perjalanan panjang yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Matanya terbuka perlahan, mengingatkan dirinya bahwa dunia ini masih ada, meskipun segala sesuatu terasa asing, bahkan tidak nyata. Riko duduk di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan, namun ada secercah harapan di matanya. Ibu, akhirnya kamu bangun. Suaranya bergetar, mencerminkan ketakutannya yang dalam. Sari berusaha mengingat-ingat apa yang telah terjadi, namun semuanya terasa kabur, seperti ada layar kabut yang menutupi ingatannya. Apa yang terjadi, Riko? Suara Sari terdengar parau, hampir seperti desahan. Riko menghela napas,
memegang tangan ibunya dengan erat. Kamu hampir saja kehilangan semuanya, Ibu. Setelah kamu hampir melakukan ritual itu, ada sesuatu yang terjadi. Aku tak tahu pasti, tapi ada cahaya yang datang, seperti sebuah kekuatan yang menghalangi kamu untuk melanjutkan itu. Sari menatap Riko, seakan masih mencoba memahami situasi yang baru saja mereka lewati. Kekosongan di dalam dirinya mulai tergantikan dengan rasa syukur, meskipun ia masih merasa bingung. Sepertinya, ada kekuatan yang melindungi mereka, yang menghalangi mereka dari takdir yang lebih kelam. Itu bukanlah pilihanmu, Sari. Suara yang dalam dan berat terdengar di belakang mereka. Sari menoleh, melihat pria tua yang sebelumnya hadir dalam hidup mereka. Wajahnya kali ini lebih serius, tanpa senyum licik yang mengerikan. Wajahnya dipenuhi dengan kerut yang menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. Kamu telah memilih jalan yang tepat, meskipun saat itu kamu hampir terperangkap dalam godaan itu. Pria tua itu melangkah maju, dengan langkah pelan namun pasti. Riko yang sebelumnya khawatir, kini merasa ada sesuatu yang aneh, tapi juga ada rasa lega yang menyelimutinya. Sari menatap pria itu, merasa ada kehangatan dalam kata-katanya, tetapi juga ada peringatan. Kamu, yang menghalangi kami? Tanyanya, suaranya bergetar. Pria tua itu mengangguk. Aku adalah penjaga dari takdir yang seharusnya tidak terjadi. Kekayaan dan kebebasan yang kamu cari, jika didapatkan dengan cara seperti itu, akan membawa penderitaan yang jauh lebih besar. Aku datang untuk mencegahmu terjerumus ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sari merasa dirinya seperti terbangun dari mimpi buruk. Kehidupan yang selama ini penuh dengan kesulitan, kesendirian, dan godaan, akhirnya menyadarkan dirinya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan atau harta benda. Hatinya mulai merasa tenang, meskipun ada sisa rasa takut yang masih menempel. Kamu harus belajar melepaskan apa yang tidak seharusnya kamu kejar. Ketika kamu memilih untuk melindungi anakmu dan menolak godaan kekayaan itu, kamu memilih jalan yang akan memberi kebahagiaan sejati, meskipun tidak mudah. Pria itu berbicara dengan lembut, seakan memberi penutupan pada perjalanan yang penuh dengan rintangan. Sari merasa sebuah beban terangkat dari hatinya. Ada perasaan bebas yang mulai mengalir, meskipun jalan yang mereka hadapi masih panjang. Namun, mereka harus memulai perjalanan itu dengan hati yang bersih, tanpa terjebak pada godaan atau keserakahan. Riko yang sebelumnya khawatir, kini bisa tersenyum lega. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan ibunya untuk selamanya, tetapi juga bahwa keputusan ibunya untuk menolak godaan itu adalah pilihan yang benar. Terima kasih, Pak. Riko akhirnya berkata, suaranya tenang. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa bantuan Anda. Pria tua itu tersenyum, senyum yang hangat dan penuh kebijaksanaan. Ingatlah, tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga, dan apa yang kamu miliki. Kekayaan itu hanya sementara, tapi kasih sayang dan kedamaian batin itu abadi. Dengan kata-kata itu, pria tua itu mulai menghilang perlahan-lahan, seperti kabut yang tersapu angin, meninggalkan mereka dalam kedamaian yang baru saja ditemukan. Sari menatap sekelilingnya. Mereka tidak terjebak lagi dalam kegelapan itu. Meskipun perjalanan hidup mereka penuh tantangan, sekarang mereka memiliki kekuatan untuk berjalan dengan hati yang lebih ringan. Ibu, kita akan baik-baik saja. Kita tidak butuh harta untuk bahagia. Kita punya satu sama lain. Riko berkata dengan penuh keyakinan. Sari memeluk anaknya erat. Dia merasa seluruh dunia telah berubah. Mereka berdua akan menjalani hidup ini dengan penuh kasih, tanpa dibayangi oleh kegelapan yang pernah mengancam mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam hati mereka sendiri. Matahari terbenam di balik pegunungan Kalimantan, menyisakan cahaya jingga yang menghangatkan bumi. Sari dan Riko melangkah menuju rumah mereka yang sederhana, di desa yang sudah lama mereka tinggalkan. Mereka kembali dengan semangat yang berbeda, seakan membawa sebuah pelajaran yang berharga dalam setiap langkah mereka. Tidak ada lagi bayang-bayang kekayaan yang mengintai. Hanya ada rasa damai dan keyakinan bahwa hidup mereka akan lebih baik jika dijalani dengan cara yang benar. Beberapa hari berlalu,
dan kehidupan mereka mulai kembali normal. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Warga desa mulai mendekat dengan penuh rasa hormat. Mereka yang dulu mencemooh dan menjauhkan diri kini kembali menawarkan bantuan. Bahkan mereka menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap Sari dan Riko. "Ibu, kenapa mereka semua begitu baik?" Riko bertanya sambil melihat para tetangga yang datang mengunjungi rumah mereka dengan senyuman. Sari tersenyum lembut. "Mungkin karena mereka tahu kita tak lagi terjebak dalam godaan itu. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan masa lalu itu. Riko, mereka melihat kita berubah, dan perubahan itu memberikan harapan." Sari meraih tangan anaknya, menggenggamnya erat. Riko melihat sekeliling. Kehidupan mereka mulai terasa lebih damai. Meskipun hidup mereka masih sederhana, mereka merasa lebih dekat dengan orang-orang sekitar mereka. Mereka tidak lagi dihantui oleh rasa lapar akan kekayaan, melainkan dihantui oleh keinginan untuk memberikan kebaikan pada dunia sekitar. Namun, meski perubahan ini membawa kebahagiaan bagi mereka, ada satu hal yang tidak bisa Sari lupakan, pria tua yang telah datang untuk menyelamatkan mereka. Sari masih merasa penasaran tentang siapa sebenarnya pria itu, dan apakah kekuatan yang telah menghalangi mereka dari kejatuhan itu benar-benar berasal dari dunia yang lebih tinggi. Pada suatu malam, saat angin bertiup pelan di luar rumah, Sari duduk termenung di beranda rumah, berpikir tentang perjalanan mereka. Perasaan lega bercampur dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Riko, aku ingin bertanya sesuatu." Sari memulai. Suaranya penuh dengan keinginan untuk memahami lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Mengapa kita bisa selamat? Dan siapa pria itu? Riko yang duduk di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepala. Sama seperti ibunya, dia juga tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama setelah itu, seorang wanita tua datang mendekat dari kejauhan, membawa sebuah keranjang berisi buah-buahan segar. Wajahnya familiar bagi Sari, namun tak begitu jelas. Wanita itu mendekat dengan senyum yang lembut. Matanya memancarkan kedamaian yang dalam. "Ibu Sari, anakmu." Suara wanita itu lembut, namun ada kekuatan di dalamnya. Sari menatapnya penuh rasa penasaran. "Siapa Anda?" tanya Sari dengan lembut. Tetapi ada rasa takut yang menggelayuti hati. Apakah ini tanda lain? Apakah ini berhubungan dengan pria tua itu? Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Aku adalah salah satu penjaga takdir, Sari. Seperti pria yang kau temui, kami ada untuk melindungi mereka yang benar-benar bersedia berubah dan melepaskan kekuatan dunia yang keliru." Wanita itu duduk di samping Sari, memberikan sebuah keranjang penuh dengan buah yang tampak segar dan bersih. "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari takdir. Saat kamu memilih untuk melindungi anakmu dan meninggalkan jalan gelap itu, kamu telah memilih jalan yang benar. Kekuatan itu ada untuk membantu mereka yang punya niat baik. Namun, kamu harus ingat, ini bukanlah akhir dari perjalananmu." Wanita itu berkata dengan penuh kebijaksanaan. Sari mengangguk, merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan wanita tua itu. Ternyata, perjalanan hidupnya belum selesai. Ada banyak hal yang harus dipelajari, banyak yang harus diterima, dan banyak hal yang harus diberi. Namun, dia merasa siap menghadapi semua itu. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah. Ada sebuah perubahan besar yang terjadi di sekitar mereka. Warga desa yang dulu takut akan godaan pesugihan mulai membuka diri dan saling berbagi dengan sesama. Mereka mulai mendengarkan cerita-cerita Sari dan Riko, dan dari sana muncul semangat baru untuk memperbaiki hidup mereka. Kebaikan yang tersebar, meskipun lambat, mulai mengubah desa itu menjadi tempat yang lebih damai. Sari dan Riko memutuskan untuk terus tinggal di desa itu, menjalani kehidupan yang lebih sederhana, namun penuh arti. Tidak ada lagi bayang-bayang keserakahan. Mereka tahu bahwa hidup mereka kini penuh dengan rasa syukur atas apa yang dimiliki, dan itu jauh lebih berharga daripada harta apapun. "Ibu, kita benar-benar akan baik-baik saja, kan?" Riko bertanya dengan penuh keyakinan, saat mereka berdiri di depan rumah yang sederhana, melihat desa yang damai.
Sari tersenyum penuh harapan. Kita akan baik-baik saja, Riko. Kita sudah memilih jalan yang benar, dan yang terpenting, kita selalu bersama. Dengan langkah ringan, mereka berjalan menuju rumah mereka, meninggalkan semua kegelisahan dan ketakutan yang dulu pernah ada. Mereka siap menjalani hari-hari baru yang penuh harapan, dengan hati yang lebih ringan, dan tekad yang lebih kuat. Sari berdiri di depan jendela rumahnya yang sederhana, menyaksikan matahari terbit di balik hutan Kalimantan yang hijau. Suasana pagi itu terasa tenang dan penuh harapan. Setelah melalui begitu banyak cobaan, akhirnya mereka sampai pada titik ini, di mana kehidupan mereka kembali ke jalur yang benar. Tidak ada lagi bayang-bayang pesugihan atau godaan untuk kembali ke jalan gelap yang pernah mereka pilih. Sari menarik napas panjang, merasa damai di hatinya. Riko, yang kini berusia lebih muda dari usia mentalnya, bermain dengan teman-temannya di halaman rumah. Mereka tertawa riang, dan Sari bisa merasakan betapa berartinya momen sederhana ini bagi mereka berdua. Namun, meskipun damai, ada satu perasaan yang masih menggelayuti hati Sari. Apakah hidup mereka benar-benar aman? Apakah mereka telah sepenuhnya terlepas dari pengaruh pesugihan yang pernah mereka lakukan? Dia masih merasa sedikit cemas. Meskipun dalam hatinya, dia tahu bahwa keputusan yang mereka buat untuk meninggalkan dunia itu adalah yang terbaik. Hari itu, seorang pria tua datang ke rumah mereka, berjalan pelan menuju beranda. Sari mengenal pria itu. Itu adalah pria yang pernah membantu mereka keluar dari bahaya ketika mereka hampir terjebak dalam ritual pesugihan. Tapi kali ini, pria itu datang dengan wajah yang jauh lebih serius dan dalam, seolah membawa pesan yang sangat penting. Sari, ada sesuatu yang harus kau tahu. Pria itu berkata, suaranya dalam dan penuh kebijaksanaan. Sari merasa sedikit terkejut, namun dia mengangguk, mengundang pria itu untuk duduk di sampingnya. Apa yang terjadi, Pak? Sari bertanya, mencoba membaca ekspresi wajah pria itu. Keputusanmu untuk keluar dari jalan pesugihan adalah langkah yang benar, tetapi ingatlah, dunia ini penuh dengan ujian. Pria itu berkata perlahan. Ada banyak yang akan mencoba menggoda kamu untuk kembali, terutama saat kamu merasa lelah atau putus asa. Tetapi selama kamu tetap teguh dan percaya pada jalan yang benar, tak ada yang bisa menghancurkan kamu. Sari menggigit bibirnya, merasa cemas mendengar kata-kata pria itu. Namun, ada ketenangan yang menyertainya. Meskipun dunia ini penuh dengan godaan dan tantangan, dia merasa bahwa dirinya telah belajar untuk memilih dengan hati yang lebih jernih. Jangan khawatir, Sari. Pria itu melanjutkan, sambil meletakkan tangan di bahunya dengan lembut. Kekuatan yang kamu temui dalam dirimu akan melindungimu, selama kamu tetap setia pada jalan ini. Sari menatap pria itu dalam-dalam, merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti hatinya. Terima kasih, Pak. Kami akan terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kami takkan kembali ke jalan itu. Pria itu tersenyum, lalu bangkit untuk pergi. Selamat tinggal, Sari. Ingatlah selalu bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Teruslah menanam kebaikan. Dengan langkah pelan, pria itu berjalan meninggalkan rumah mereka. Sari menatapnya sampai ia menghilang di balik pepohonan. Ada rasa syukur yang dalam di hatinya. Meskipun perjalanan mereka belum berakhir, dia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, apapun itu. Hari-hari berlalu dengan kedamaian. Sari dan Riko menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur. Meskipun ada masa-masa sulit, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka saling mendukung dan menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Namun, perubahan besar terjadi ketika Sari mulai membuka sebuah usaha kecil di desa, menawarkan bantuan dan pengajaran bagi wanita-wanita lain yang ingin memperbaiki hidup mereka. Usaha itu tidak besar, namun penuh dengan makna. Sari membantu wanita-wanita di desanya belajar tentang keterampilan baru, membuka jalan untuk mereka keluar dari kesulitan hidup mereka. Dia menemukan tujuan baru dalam hidupnya, yang jauh lebih bermakna daripada apa yang pernah dia cari sebelumnya. Pada suatu sore yang cerah, Sari duduk bersama dengan para wanita desa di halaman rumah mereka.
Riko sedang bermain bersama anak-anak lain, dan suara tawa mereka mengisi udara. Sari tersenyum melihat anaknya, yang kini tumbuh menjadi anak yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Ibu, aku ingin seperti kamu suatu hari nanti. Riko berkata, duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Matanya bersinar dengan harapan dan keinginan yang tulus. Sari membelai rambut Riko dengan lembut. Kamu akan jauh lebih baik dari aku, Riko. Aku hanya ingin kamu selalu ingat, kebahagiaan sejati datang dari kebaikan hati, bukan dari apa yang kita miliki. Saat itu, Sari merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian yang sebenarnya. Mereka tidak lagi dikuasai oleh kekayaan, atau oleh ketakutan akan masa depan. Mereka telah kembali ke jalur yang benar, dan hidup mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Sari duduk di teras rumah kecil mereka, menghadap ke arah ladang yang luas dengan deretan pohon-pohon yang rindang. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya, menenangkan pikiran dan hatinya. Dia merenung, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka tempuh, dari kegelapan pesugihan yang menggoda hingga akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Hidup di desa ini kini terasa seperti sebuah anugerah, meskipun sederhana. Riko, yang dulu cemas dan takut, kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Mereka menjalani hari-hari penuh dengan rutinitas yang tidak terlalu rumit, tetapi sangat bermakna. Sari belajar untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki, bahkan jika itu hanya sedikit. Hari itu, di desa mereka, ada sebuah acara kecil yang diadakan untuk merayakan kesuksesan para wanita yang telah mengikuti kursus keterampilan yang Sari tawarkan. Mereka semua berkumpul di halaman rumah Sari, tertawa, berbincang, dan saling memberi dukungan. Sari melihat mereka, yang dulu tampak cemas dan kehilangan arah, kini bangkit dengan semangat baru. Ini adalah kemenangan bersama, Sari. Ucapan dari salah satu wanita yang telah mengikuti pelatihan itu mengingatkan Sari tentang perjalanan mereka. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk berubah. Sari tersenyum, merasa hati ini penuh dengan rasa bangga. Ini bukan hanya usaha saya. Semua orang di sini telah berjuang bersama, dan kita semua telah menemukan kekuatan dalam diri kita. Ini adalah kehidupan baru, dan kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Suasana ceria itu mengingatkan Sari pada sebuah pelajaran penting yang telah dia pelajari dari segala hal yang pernah terjadi. Pesugihan dan segala godaan yang datang bersama kekayaan cepat itu hanya memberi kebahagiaan sesaat. Namun, hidup yang penuh dengan kebaikan hati, kerja keras, dan kesederhanaan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih berharga. Di tengah-tengah keramaian itu, Sari dan Riko saling berpandangan. Mata mereka bertemu, dan mereka tahu bahwa mereka telah berhasil melewati banyak rintangan. Riko kini merasa lebih aman dan percaya diri, berkat pengaruh positif yang diberikan oleh lingkungan sekitar mereka. Mereka telah menjalani proses penyembuhan dan transformasi, dan kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sari menoleh ke arah ladang yang luas, tempat di mana semuanya dimulai. Di sana, di bawah langit Kalimantan yang cerah, dia menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan, itu telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Hidup mereka bukan lagi tentang kejaran harta atau kekuasaan, tetapi tentang kebahagiaan yang datang dari hubungan yang tulus, dari keberanian untuk berubah, dan dari kerja keras yang membawa buah manis. Kita akan terus berjalan, Riko. Sari berbisik, mengusap rambut anaknya dengan lembut. Bersama, kita akan terus berjuang untuk kebaikan. Riko memandangnya dengan mata penuh keyakinan, menggenggam tangan ibunya erat. Iya, Bu. Kita akan terus berusaha, dan kita akan selalu baik-baik saja. Sari tersenyum, merasakan ketenangan di hatinya. Mereka telah menemukan kedamaian yang sejati, sesuatu yang lebih berharga daripada segala harta dunia. Kehidupan mereka kini bukan lagi diliputi oleh bayang-bayang gelap masa lalu, melainkan dipenuhi oleh cahaya harapan dan cinta yang tak terhingga. Beberapa bulan setelah acara kecil di rumah mereka, kehidupan Sari dan Riko semakin terasa penuh dengan kedamaian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Desa Kalimantan yang tenang menjadi tempat di mana mereka bisa mengukir cerita baru, jauh dari segala godaan yang pernah menghantui mereka.
Pada suatu pagi yang cerah, Sari duduk di beranda rumahnya dengan secangkir teh hangat di tangannya, menikmati keheningan alam yang mengelilingi mereka. Riko sedang di sekolah, belajar hal-hal baru yang membuatnya semakin pintar dan penuh semangat. Anak itu selalu membawa kegembiraan dalam hidupnya, dan Sari tak pernah lelah untuk berterima kasih atas anugerah yang diberikan Tuhan. Namun, hari itu berbeda. Ada ketukan lembut di pintu rumah mereka. Sari membuka pintu dan mendapati seorang pria muda yang belum pernah dia lihat sebelumnya, berdiri dengan ekspresi sedikit cemas. "Selamat pagi, Nyonya Sari." Pria itu menyapa dengan sopan. "Saya Yani, datang dari desa sebelah. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Sari mengundang pria itu masuk, merasa sedikit penasaran. "Ada apa, Yani? Apa yang bisa saya bantu?" Yani duduk di kursi. Matanya tampak penuh harap. "Saya mendengar tentang apa yang terjadi di desa ini. Bagaimana Anda dan para wanita lainnya bisa bangkit dan merubah hidup mereka. Saya juga ingin keluar dari jalan yang salah, dari dunia yang gelap dan penuh penipuan. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Sari terdiam sejenak. Mendengar kata-kata Yani mengingatkannya pada dirinya sendiri beberapa bulan yang lalu, ketika dia masih terjerat dalam pesugihan dan dunia yang penuh godaan. Namun, saat itu juga, dia merasakan bahwa inilah saat yang tepat untuk membagikan apa yang telah dia pelajari. "Yani," Sari mulai berbicara dengan lembut. "Hidup tidak selalu mudah, dan jalan yang benar seringkali penuh dengan rintangan. Tetapi apa yang telah saya temui adalah bahwa kebaikan hati dan keberanian untuk berubah adalah langkah pertama yang harus kita ambil. Dunia ini penuh dengan godaan, tetapi kita memiliki pilihan untuk memilih jalan yang benar." Sari berbicara dengan penuh keyakinan, mengingatkan dirinya sendiri bahwa keberhasilan yang telah mereka raih tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari keputusan yang kuat untuk melawan arus dan memilih kehidupan yang lebih baik. Yani mendengarkan dengan seksama, mata penuh harap. "Tapi bagaimana saya bisa mulai? Saya merasa saya sudah terlalu jauh terjerumus." Sari menatapnya dengan penuh empati. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Yang penting adalah tekad untuk mulai, dan untuk tetap berpegang pada kebaikan dan kebenaran. "Jika kamu ingin, aku bisa membantumu. Kita bisa bekerja sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik, seperti yang kita lakukan di sini." Yani tampak terkejut mendengar tawaran itu, tetapi juga terharu. Ada kelegaan yang terlihat di wajahnya, seolah beban yang ia bawa selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. "Saya tidak tahu bagaimana bisa berterima kasih, Nyonya Sari," katanya dengan suara bergetar. "Saya merasa seperti menemukan harapan baru." Sari tersenyum, merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan karena bisa membantu orang lain. "Kamu tidak perlu berterima kasih. Ini adalah perjalanan kita bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menuju kehidupan yang lebih baik adalah kemenangan bagi kita semua." Setelah beberapa percakapan, Yani memutuskan untuk tinggal di desa itu sementara waktu, bergabung dengan kelompok wanita yang Sari bantu selama ini. Bersama-sama, mereka mulai membangun usaha kecil-kecilan yang bisa memberi mereka mata pencaharian yang lebih baik, jauh dari dunia gelap yang pernah mereka kenal. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa Kalimantan semakin berkembang dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Sari merasa lebih yakin bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk mereka yang berada di sekitar mereka, yang membutuhkan harapan dan kesempatan kedua. Pada sore yang indah, Sari duduk di taman kecil yang baru saja mereka tanam bersama, mengamati tanaman-tanaman hijau yang tumbuh dengan subur. Riko datang membawa bunga kecil yang baru ia petik, dan memberikannya kepada ibunya dengan senyum cerah di wajahnya. "Ibu, bunga ini untukmu. Agar hidup kita selalu indah seperti bunga ini," kata Riko dengan polos, membuat Sari tersenyum hangat. Sari meremas bunga itu dengan lembut, merasakan kehangatan cinta yang begitu dalam. "Terima kasih, sayang. Bunga ini akan selalu mengingatkan kita tentang perjalanan kita dan betapa berharganya hidup yang kita jalani sekarang." Hari-hari terus berlalu di desa Kalimantan yang damai. Sari dan Riko kini hidup dengan penuh kedamaian dan keyakinan, jauh dari godaan dunia yang gelap.
Setiap hari mereka merasakan buah dari perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan cobaan, namun juga penuh dengan pelajaran hidup yang berharga. Pada pagi yang cerah, Sari duduk di meja kayu yang sederhana di depan rumah mereka, menulis di sebuah buku catatan kecil yang sudah penuh dengan ide-ide dan rencana masa depan. Dia menulis tentang kehidupan baru yang telah mereka bangun, dan bagaimana dia ingin membagikan pengalaman dan pelajaran yang mereka dapatkan kepada orang lain. Saat itu, langkah kaki terdengar mendekat. Rico, yang baru pulang dari sekolah, tampak berlari dengan riang. Senyum lebar menghiasi wajah anak itu, dan dia segera menghampiri ibunya dengan sesuatu yang ada di tangannya. "Ibu, lihat, saya menang lomba cerita di sekolah." Rico mengangkat sebuah piagam kecil yang berisi penghargaan atas prestasinya. Sari terkejut dan merasa bangga. "Wah, Rico, kamu luar biasa. Cerita apa yang kamu buat?" Rico duduk di samping ibunya, mulai bercerita dengan penuh semangat tentang keberanian dan harapan. "Saya menulis tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kesulitan dan menemukan jalan yang lebih baik." "Itu tentang kita, Bu," ujar Rico dengan bangga. Sari merasa haru mendengarnya. Anaknya, yang dulu terpengaruh oleh kekacauan yang pernah terjadi dalam hidup mereka, kini tumbuh menjadi anak yang percaya diri, penuh semangat, dan memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Semua perubahan ini adalah hasil dari keberanian mereka untuk memilih jalan yang benar, meskipun perjalanan itu tidak mudah. Beberapa saat kemudian, pintu rumah mereka terbuka, dan Yani, yang sudah beberapa bulan tinggal bersama mereka, muncul dengan senyum lebar di wajahnya. Dia telah menjalani banyak perubahan sejak bergabung dengan kelompok wanita di desa itu. Yani telah mulai bekerja dengan tekun di proyek bersama mereka, membuat kerajinan tangan yang laris di pasaran dan membantu memberi pelatihan keterampilan kepada orang lain. "Sari, aku ingin berterima kasih sekali lagi," kata Yani, menyambut mereka dengan hangat. "Aku tak tahu bagaimana bisa membayar semua kebaikan yang kamu berikan padaku. Kamu telah memberi aku kesempatan untuk mengubah hidupku." Sari tersenyum, merasa lega. "Kamu tak perlu berterima kasih, Yani. Semua yang kita lakukan bersama adalah sebuah perjalanan. Dan kita melakukannya bersama." Yani kini menjadi bagian penting dari komunitas mereka. Seorang teman yang setia dan seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Bersama-sama, mereka terus berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik, memberikan pelajaran kepada banyak orang bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Sari memandang sekelilingnya, melihat keluarga, teman, dan komunitas mereka yang semakin berkembang. Di setiap sudut desa itu, dia merasakan energi positif, kerja keras, dan semangat yang tak pernah padam. Tidak hanya bagi dirinya dan Rico, tetapi juga bagi semua orang yang pernah terjerumus ke dalam kegelapan dan kini telah bangkit kembali. Pada sore itu, ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, Sari duduk bersama Rico dan Yani di taman kecil yang mereka buat, di bawah naungan pohon-pohon yang rindang. Mereka menyaksikan perubahan yang telah terjadi di depan mata mereka. "Ini baru permulaan," kata Sari dengan penuh keyakinan. "Kita akan terus berjalan, membantu lebih banyak orang, dan membangun dunia yang lebih baik." Rico menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Saya bangga menjadi bagian dari perjalanan ini, Bu. Kami akan terus berjuang untuk kebahagiaan dan kebaikan." Yani menambahkan, "Saya juga, Sari. Kita sudah mulai melihat cahaya, dan kita akan terus berjalan menuju cahaya itu, bersama-sama." Seiring berjalannya waktu, kehidupan Sari, Rico, dan Yani semakin menunjukkan hasil dari perjuangan mereka. Desa Kalimantan yang dulunya dipenuhi dengan ketakutan dan kesulitan kini menjadi tempat yang penuh harapan, di mana orang-orang bisa merasakan kedamaian, cinta, dan kesempatan baru untuk berubah. Sari, yang dulu terperangkap dalam pesugihan dan kegelapan masa lalu, kini menjadi simbol kekuatan untuk bangkit. Dia telah mengubah hidupnya, dan dengan sabar, dia membimbing wanita-wanita lain untuk keluar dari bayang-bayang dunia hitam yang pernah mereka jalani. Mereka mulai menjalani hidup yang lebih bersih, lebih penuh makna, dengan keterampilan dan usaha yang membawa mereka pada kesuksesan yang lebih nyata.
Riko, yang sejak kecil telah menyaksikan penderitaan dan perjuangan ibunya, tumbuh menjadi sosok yang bijaksana dan penuh semangat. Dia menjadi contoh bagi teman-temannya tentang pentingnya memilih jalan yang benar, serta menunjukkan bahwa harapan selalu ada meskipun perjalanan terasa sulit. Yani, yang pernah merasa hilang dan terperosok dalam dunia kelam, kini menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan dan ketenangan. Bersama dengan Sari dan wanita lainnya, dia membantu mengajarkan keterampilan dan memberikan dukungan kepada mereka yang ingin keluar dari dunia pesugihan. Mereka mendirikan sebuah kelompok pemberdayaan yang membantu banyak orang menemukan kembali arah hidup mereka. Di sebuah pagi yang indah, Sari berdiri di tepi sungai yang mengalir tenang, melihat ke kejauhan, merasakan kedamaian dalam hatinya. Riko dan Yani datang mendekat, dan mereka berdiri bersamanya, memandang kehidupan yang mereka bangun bersama. Tidak ada lagi bayang-bayang pesugihan atau keputusasaan. Ada harapan yang tumbuh, sebuah kehidupan baru yang lebih baik. Ini adalah kemenangan kita, kata Sari dengan suara penuh haru. Kemenangan atas kegelapan yang pernah menguasai kita. Riko menatap ibunya dengan penuh kebanggaan. Kita sudah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Yani, yang kini merasa seperti bagian dari keluarga besar itu, tersenyum lebar. Kami semua berterima kasih. Sari, kamu telah menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Sari menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Kalian adalah alasan kenapa aku terus berjuang. Kita semua telah menunjukkan bahwa kita lebih kuat dari masa lalu kita, dan kita bisa terus maju. Akhir cerita ini menggambarkan bahwa dalam setiap kehidupan, ada kesempatan untuk berubah. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk memilih jalan yang benar dan meninggalkan masa lalu yang kelam. Sari, Riko, Yani, dan semua yang telah terinspirasi oleh perjuangan mereka, kini menjalani kehidupan yang penuh dengan harapan dan cinta. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita selalu memiliki pilihan untuk menatap masa depan dengan keyakinan, dan bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik.